Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan, para siswa kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 SMA Pusat Pendidikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa menikmati sehat, nikmat karena karunia-Nya, sehingga Anda saat ini bisa mengikuti kegiatan FLS secara virtual. Salawat salam kami tujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita tunggu nanti sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, pada materi kita kali ini adalah tentang tata krama, bullying, dan anti radikalisme. Kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kehidupan bersama. Kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Kita selalu hidup bersama, bekerja sama, mengikuti aturan-aturan bersama, sehingga ada gesekan-gesekan di antara kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, Anda bisa mengikuti atau belajar tentang tata krama, bullying, sekaligus anti radikalisme dalam rangka MPLS SMA Negeri 1 Nyenenang tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Anak-anakku, bahwa seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Di situ pasti ada aturan bagaimana supaya kerjasama kehidupan bersama ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi Anda sebagai seorang siswa di sebuah lembaga yang tentunya di situ ada aturan-aturan. Di antaranya adalah bagaimana kita supaya bisa diterima di lingkungan kita, bagaimana supaya kita bisa menempatkan diri di lingkungan kita. Oleh sebab itu, materi tata krama ini sangat penting. Karena apa? Karena tata krama itu identik dengan adab sopan santun. Jadi di mana Anda bisa diterima dan di mana Anda bisa bergaul, disitulah Anda harus menjunjung, ya. Menjunjung dan keberadaan kita, terutama toleransi, kerjasama, dan lain sebagainya. Tata krama, ya, ini ada kategori tata krama pergaulan dan tata krama komunikasi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari bergaul dengan di lingkungan sekolah, diantaranya tata krama berpenampilan. Jadi Anda sebagai seorang pelajar harus menunjukkan penampilan Anda sebagai seorang pelajar sebagaimana mestinya. Ya, diantaranya kalau memakai seragam, ya, itu harus sesuai dengan ketentuan. Baju dimasukkan mulai dari rumah sampai sekolah sehingga tidak terkesan klombrot, ya. Kalau yang tadinya di SMP masih tidak mengenakan seragam atau menggunakan seragam tapi tidak dimasukkan, lah mulai Anda remaja masuk SMA ini ya harus berubah. Ini bagian dari tata krama cara berpakaian. Kemudian kalau istilahnya dalam berjalan bersama, ya, jalan bersama juga demikian. Jadi laki-laki harus melindungi wanita posisinya. Kemudian kalau ada dua wanita dan satu pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jadi ini kalau dalam berjalan bersama.
Jadi istilahnya melindungi. Kemudian untuk tata cara menggunakan fasilitas umum. Nah ini juga penting. Di sekolah kita banyak fasilitas yang kita manfaatkan bersama. Ya, diantaranya kamar mandi, kemudian keran, tempat ibadah. Ini merupakan fasilitas umum. Di samping gedung-gedung yang ada di sini juga termasuk fasilitas umum. Oleh sebab itu semua fasilitas umum jangan kita rusak, ya, jangan kita berbuat tidak baik, coret-coret dan lain sebagainya, karena itu merupakan bagian dari tata krama atau sopan santun Anda dalam memanfaatkan fasilitas umum. Keran juga begitu, kalau sudah digunakan ya ditutup kembali, jangan dibiarkan. Kemudian kalau ada keran yang kebetulan ada anak yang iseng membuka keran kemudian tidak ditutup, ya Anda terpanggil atau peduli untuk menutup keran itu karena air sangat berharga sekali. Kemudian juga kalau di kamar mandi, ya ini juga demikian. Biasanya anak laki-laki itu kalau ke kamar mandi kotor kamar mandinya karena tidak disiram, kemudian sepatunya juga demikian masuk tidak dilepas sehingga kotor, bekas tanah itu menempel di kloset. Nah, oleh sebab itu fasilitas umum ini wajib kita pelihara dengan menjaga kebersihan. Itu untuk fasilitas umum, salah satunya adalah kamar mandi. Kemudian kalau di masjid juga demikian, ya, segera ambil air wudhu, kemudian bergantian dengan yang lain, ini termasuk bagian juga. Kemudian selain itu di fasilitas umum di luar sekolah, misalkan di jalan, ya, kita harus sopan juga karena perilaku kita di jalan ini mencerminkan kepribadian kita. Oleh sebab itu kita sebagai seorang SMA, terutama SMA Besar Jenengan, harus menunjukkan perilaku sopan, ya, di dalam fasilitas umum termasuk di jalan raya, terutama Anda yang menggunakan kendaraan bermotor, pakailah helm, ya, dan jaket karena itu merupakan bagian dari keamanan kita, sehingga Anda harus, ya, istilahnya mentaati peraturan sekaligus sopan santun di jalan, khususnya adalah mendahului kendaraan, kemudian juga mendahului dari mana yang benar dan kapan mendahului itu dilakukan. Kemudian juga yang paling penting di sini adalah budi pekerti, ya. Jadi di samping Anda berlaku sopan santun juga harus memiliki budi pekerti yang luhur. Kalian tunjukkan di sekolah yang tentunya nanti ada kaitannya dengan materi ini yang subnya adalah bullying. Jadi bullying di sini merupakan sebuah tindakan menggunakan kekerasan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Ini pendapat dari Sajiwan tahun 2008. Dalam kelompok sosial, berapapun besar kecilnya, ini pasti ada anak yang menjadi objek, ada anak yang menjadi subjek. Oleh sebab itu kemungkinan bullying juga terjadi. Nah, ini. Jadi jangan sampai Anda nanti di dalam kelas atau di sekolah ini membentuk klik atau kelompok kecil, karena itu nanti akan menimbulkan berbagai macam masalah sosial, termasuk diantaranya adalah bullying. Kemudian untuk Anda yang, ya, saya kira pasti di antara teman Anda itu pasti ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan. Jadi jangan sampai kekurangan yang ada pada diri teman-teman Anda itu nanti menjadi sebuah jurang pemisah atau menjadi bahan bullying. Karena itu, ya, kita harus sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu kita mari saling melengkapi, ya. Kemudian jenis dan bentuk bullying diantaranya ada yang bullying secara verbal.
Nah, ini bullying yang paling sering ya dan mudah dilakukan karena ini berawal dari perilaku yang lainnya tetap menjadi langkah pertama menuju kekerasan yang lebih cepat. Ya, contohnya memberi julukan, itu kan termasuk verbal. Bullying. Jadi Anda memberikan julukan kepada teman, ini hati-hati karena itu akan menimbulkan perilaku menyimpang bagi orang tersebut. Jadi kalau bisa ya dipanggil yang baik ya, atau namanya karena orang itu punya nama. Jadi itu termasuk bullying verbal. Contohnya adalah julukan nama seseorang, kemudian celaan, mencela, kemudian memfitnah, kemudian menghina, ya. Kemudian ada lagi yaitu pelecehan seksual, teror, ya. Kemudian mengintimidasi termasuk diantaranya, kemudian tuduh menuduh, ya. Kemudian kasak kusuk atau gosip, kemudian hal-hal lain yang sifatnya menyakiti orang lain. Kemudian secara fisik, nah ini juga ada. Jadi bullying secara fisik ini ya tindakan fisik, jadi tidak fisikis tapi fisik. Jadi mungkin memukul ya, kemudian menjiwit, mencekik, menggigit, ya, mencakar, meludahi, itu termasuk bullying secara fisik. Atau menghancurkan barang-barang milik temannya. Nah ini jadi bisa termasuk perbuatan bullying yang kategori secara fisik. Kemudian yang ketiga yaitu secara relasional. Ya, ini kita contohkan secara relasional adalah perilaku atau sikap-sikap yang tersembunyi seperti agresif ya, kemudian lirikan mata itu juga termasuk, ada maknanya. Lirikan mata yang bagaimana kan begitu. Kemudian ada lagi helaan nafas, kemudian juga cibiran, ngejek dengan bahasa tubuh ya. Nah ini termasuk jari Anda itu juga bisa membuat masalah kalau Anda tidak menggunakan dengan benar. Kemudian yang berikutnya adalah bullying elektronik. Nah ini kaitannya dengan elektronik, biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan atau animasi ya, atau rekaman video, film ya, yang sifatnya mengintimidasi dan menyakitkan serta menyudutkan. Apalagi di era sekarang, era teknologi informasi, sehingga kemungkinan banyak berita-berita hoax dan lain sebagainya, ini juga termasuk bagian dari bullying. Kemudian untuk kaitannya dengan kehidupan bersama yang menimbulkan radikalisme, ini juga hati-hati sekali karena di kehidupan sosial itu memungkinkan adanya sebuah sikap radikalisme. Ya, makanya apa sih radikalisme itu? Ya, radikalisme ini merupakan pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal sekaligus ya, menjadi karakteristiknya. Yaitu pertama, sikap tidak toleran atau tidak menghargai pendapat atau perilaku orang lain. Kemudian yang kedua, sikap fanatik. Nah, fanatik ini kalau berlebihan juga tidak baik. Ya, karena apa? Ya, biasanya membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain atau membenarkan kelompoknya sendiri. Kemudian yang ketiga, sikap eksklusif, menutup ya, berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat yaitu revolusioner. Ini kategori radikalisme juga. Karena apa? Revolusioner itu ya kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai sebuah tujuan. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, gencar melakukan sosialisasi anti radikalisme di lembaga-lembaga sekolah atau instansi-instansi pendidikan, terutama sasarannya adalah remaja, yaitu anak usia sekolah. Untuk itu, ya kami harapkan kepada Anda jangan sampai ya memiliki
keempat sikap tadi, yaitu tidak toleran atau tidak mau menghormati orang lain. Ya, jadi sekali lagi ini kaitannya dengan kehidupan bersama, ini pasti ada perbedaan-perbedaan. Oleh sebab itu kita harus memiliki sifat toleransi. Ya, sikap toleransi ini yang harus dikembangkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya radikalisme. Ya, saya ulangi sekali lagi, yang pertama adalah tidak toleran, jadi ini tanda-tanda radikal itu. Kemudian yang kedua fanatik, ya, fanatisme yang berlebihan terhadap dirinya sendiri maupun kelompok atau lembaganya. Menganggap dirinya yang sempurna, menganggap kelompoknya yang sempurna, tapi tidak menganggap orang lain. Kalau kelompok Anda juga memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, dengan adanya perbedaan ini mari saling melengkapi. Sedangkan yang ketiga, sekali lagi saya ulang, ya, yaitu karakteristik yang eksklusif, ya, menutup diri, tidak mau terbuka pada orang lain, tidak, ya pokoknya mengkelaskan diri lah. Jadi ini gambaran dari karakteristik radikalisme. Kemudian yang paling berbahaya adalah revolusioner, ya, yaitu melakukan tindakan kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Saya kira ini yang bisa sampaikan kepada seluruh calon siswa. Saya ucapkan sekali lagi selamat diterima di SMA Negeri 1 Jenangan dan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Jenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.